Balita berusia 2,5 tahun di Karawang, Jawa Barat harus dilarikan ke rumah sakit seusai mengalami luka serius di mata dan juga lidahnya. Hal ini terjadi seusai balita tersebut dianiaya oleh kekasih ibunya. Ibu korban, IP, berusia 20 tahun saat ditemui pada Sabtu 14 Februari 2026 mengungkapkan, mulanya ia membawa sang anak untuk menginap di sebuah hotel. Tak berselang lama, kekasihnya menelpon dan menyampaikan ingin menyusul. Setibanya di hotel tersebut, pelaku mengaku sakit perut dan minta dibelikan makanan. Alhasil, IP keluar hotel dan meninggalkan sang anak bersama pelaku di kamar. Sekembalinya dari membeli makanan, IP mendapati kamar dalam keadaan gelap. Saat dinyalakan, ia terkejut karena melihat pelaku tengah mengelap darah di wajah sang anak. IP pun mengecek mata sang anak yang berubah jadi putih. Tak hanya itu, balita tersebut juga terus membuka mulut. Ibu korban juga mendapati tang yang digunakan untuk melukai sang anak dibuang di kolong kasur. Selanjutnya, IP melarikan sang anak ke RSUD Karawang untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku pun langsung ditangkap pihak kepolisian tak lama setelah kejadian. Ini rupanya sudah kali ketiga pelaku menganiaya anak IP. Menurut IP, pacarnya pertama kali menggigit tangan kanan korban, namun kala itu pelaku tidak mengaku. Kemudian saat aksi kedua, sang anak mengalami luka gigitan di tangan dan bengkak pada bagian tulang rusuk. Sementara itu, Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cep Wildan saat dikonfirmasi mengungkapkan korban mengalami luka serius di bagian mata dan lidah. Wildan mengatakan, pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga memastikan korban akan mendapatkan pelindungan serta pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku pun terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun akibat tindakan kejinya tersebut. Pacar saya kemudian check-in itu jam 1 kan. Nah udah kayak itu anak saya nggak langsung tidur, saya kasih HP, dia masih anteng tuh. Udah kayak gitu si laki-laki itu ngechat ke aku, katanya Hanif udah tidur belum, katanya gitu. Terus kata aku belum, ya udahlah aku nggak lama kelonin kan, udah kelonin jam 1:30, dia tuh pura-pura kayak sakit perut gitu pak, sakit perut, katanya aku pulang kerja belum makan nasi sama sekali, yang awalnya nggak apa-apa. Terus udah kayak gitu saya keluar tuh, kata aku bilang kayak gini, masa jam 1:30 cewek suruh keluar, kata aku gitu kan. Kata dia, aduh udah nggak apa-apa, masih ramai, aku udah nggak kuat banget, katanya gitu. Aku minta tolong cuman sebentar, kata aku ya udah sok, tapi kamu tunggu di luar kamar, kata aku kan posisi anak aku kan baru tidur, aku takut dia main game atau main TikTok kan berisik. Terus udah kayak gitu aku keluar cari makan. Awalnya kan di depan hotel itu kan kebetulan ada yang jualan ya, cuman tutup pas waktu itu. Akhirnya aku nyari tuh maju sedikit ke deket apotek K24, ada di situ tukang nasi goreng. Akhirnya aku beli dulu dan lumayan lama kan abis nyari, terus dimasak dulu. Kemudian aku balik lagi ke hotel, dia udah nggak ada di luar posisinya, cuman di dalam kamar. Posisi kamar gelap, mungkin karena kedengeran ada langkah kaki, dia langsung hidupin tuh lampunya si pelaku itu. Terus pas aku ke dalam kamar hotel itu, anak aku sama si pelaku ini udah ada di dalam kamar mandi. Dengan kondisi anak aku pas lihat ke kasur tuh, anak aku nggak ada, lihat perceceran darah gitu di spraynya. Pas nengok ke sini, dia lagi ngelapin darah anak aku sambil di perut gitu. Terus kalau mata anak aku tuh udah putih semua, lidahnya udah kebuka, sambil ngomong, anak aku nggak nangis sama sekali, langsung kaku gitu kayak trauma banget. Aku langsung gendong, lihat muka anak aku langsung kayak gitu. Terus posisi si korban si pelaku di sini, aku sama korban di sini. Kata aku gini, itu apa yang di kantong kamu gitu kan, kayak tang gitu. Terus pas begini dia kayak manipulasi gitu, apa aku lagi yang disalahin, katanya gitu. Terus dia nunduk kayak gini, ternyata sih barang buktinya itu ditaruh di bed kolong meja kasur ini. Sok periksa, dia kayak langsung buka bajunya, udah kayak gitu nggak ada apa-apa. Aku nggak langsung percaya, aku pas nengok ini
aku nemuin ada kain hitam, terus jarum yang gede banget, sama tang di situ. Udah kayak gitu aku ngairawin itu semua, langsung aku lariin dia ke rumah sakit sama si pelaku ini. Dilukain apanya aja? Bagian apa aja? Matanya, Diapain? itu katanya dipukul pakai tang, Pak. Terus Terus mulut lidahnya itu dijepit, langsung ditarik sama dia. pakai tang juga. Terus Sudah awalnya dia ngakunya anak aku cuma jatuh posisinya sujud, sedangkan di kamar hotel itu lantainya nggak ada yang tajam, nggak ada yang pecah, dan di lantai-lantainya pun nggak ada darah, cuma ada di spraynya doang darahnya. Ini kan katanya sudah pernah melakukan juga. Iya, benar. Sudah berapa kali? Ini yang ketiga kali. oh udah ketiga kali. Yang pertama diapain teh? Yang pertama digigitin, terus yang kedua digigit ini sama iganya sampai kayak bengkak gitu, terus ininya tulang si belakang ini kayak ngebendol gitu, tapi masih bisa ditangani sama mama saya, diurutin terus. Itu dalam waktu berapa lama? Ininya Berapa bulan? tiga bulan. Udah pacaran berapa lama sih teh? 3 bulan. Itu Kenalnya udah lama, memang sama keluarganya pun udah kenal, cuman baru menjalin hubungan itu baru 3 bulan. Kenal dari mana sih? Kenal dari ini, dia tuh temennya suaminya kakak aku, Dia kerjanya apa teh? supir Supir apa? ekspedisi. Udah diamanin belum? Udah. Polisi. Udah laporan rumah. Udah jam 2 kejadian, jam 10 siang besoknya langsung ditangkap. Ditangkapnya di UGD depan itu, Di mana? di rumah sakit RSUD. Oh ada RSUD. Teteh rumahnya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.